time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan, nama saya Desini Maga, NIM 2374201006, Fakultas Ilmu Hukum. Ini saya akan menjelaskan secara singkat makalah saya yang berjudul arbitrase. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat membuat sistem perdagangan perindustrian ikut pula maju dengan pesat, baik dalam hubungan nasional maupun hubungan internasional. Maka alternatif penyelesaian sengketa memberikan kemudahan dengan proses yang cepat, murah dan diselesaikan sebaik-baiknya, salah satunya melalui arbitrase. Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan definisi perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. B. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut. Apa sebenarnya definisi dari arbitrase? Bagaimana sejarah arbitrase? Adapun tujuan dari penulis makalah ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tentang arbitrase, definisi sejarah, jenis arbitrase, kelemahan dan kelebihan. Bab 2, pembahasan definisi arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa asing, yaitu arbitrar. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama atau seperti perwasitan atau arbitrase dalam term Belanda, arbitrase Inggris, arbitrase atau Friedensrecht Jerman, arbitrase Prancis yang berarti kekuasaan menyelesaikan suatu menurut kebijakan. Jadi arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar peradilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan perwasitan. Secara lebih jelas dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit. Dengan demikian, orang yang ditunjukkan mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau bisa disebut arbitrator. Menurut salah satu angka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua, yaitu satu, klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian seras yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau faktum kompromitenda. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa atau akta kompromi. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur keamanannya, yaitu pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa baik yang akan terjadi maupun yang mungkin terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Dua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. B. Karakteristik arbitrase. Seperti arbitrase adalah proses peradilan secara swasta di mana sengketa diputuskan oleh seorang hakim atau swasta dalam pengajuan. Arbitrase dimulai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian arbitrase menyampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa. Para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase berhak menentukan sendiri acara arbitrase atau parti otonomi. Sebagian halnya putusan pengadilan, putusan arbitrase mengikuti para pihak. C. Sejarah arbitrase di Indonesia. Di Indonesia, bab 3 kesimpulan dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai kata arbitrase berasal dari bahasa asing, yaitu arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai antisama, seperti perwasitan atau arbitrage versi Belanda, arbitration Inggris, arbitrage ad consensus Jerman, arbitrage Prancis, yang berarti kekuasaan penyelesaian suatu menurut kebijakan. Secara harfiah, perkataan arbitrase adalah berasal dari kata arbitrare Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersama dengan dipakainya Regime of the Recovery atau RC dan State Helsian Industry Reglement atau HIS ataupun Settlement Distribution atau RDG, karena semula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 sampai 651 Reglement of Direct Order. Keunggulan arbitrase, putusan peradilan wajib dirahasiakan sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan perusahaan yang bersangkutan. B. Saran, lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya
memaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Dan seharusnya lembaga arbitrase sudah dapat berdiri sendiri demi menjunjung keindependenan lembaga ini.